Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat bertemu lagi para netizen. Kali ini kajian kita tentang hasil tes DNA keturunan Nabi yang menurut para ahli genetik spekulatif dan menyesatkan. Kajian ini dilakukan menjawab permintaan beberapa netizen pada kolom komentar agar para Ba'alawi melakukan tes DNA sebagai bukti bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan bacakan saja tulisan ini. Tes DNA merupakan proyek Yahudi untuk membuka misteri dan membuat hubungan penting penyintas Holocaust dengan kerabat yang masih hidup yang tidak mereka ketahui. Melalui proyek reuni DNA, Pusat Sejarah Yahudi di bawah naungan Institut Silsilah Keluarga Ekman dan Zip, orang-orang Yahudi meningkatkan kesadaran akan potensi pengujian DNA. Program ini memungkinkan para penyintas Holocaust atau anak-anak mereka untuk mengajukan kit DNA komersial. Tim Jennifer Mendelson dan Adina Newman, para ahli di bidang silsilah genetik Yahudi Ashkenazi, memimpin aspek konsultasi proyek tersebut. Ribuan orang mengunjungi Zeugensgen setiap hari, semuanya dengan tujuan yang sama, untuk berhubungan dengan kerabat, belajar tentang leluhur mereka, dan memahami bagaimana mereka hidup. Untuk alasan ini, Zeugensgen bermitra dengan Family Tree DNA yang memungkinkan pengguna Zeugensgen menyelam lebih dalam ke dalam penelitian keluarga mereka. Di Indonesia, virus ini menular kepada sebagian orang yang ingin diakui sebagai keturunan Wali Songo, tetapi diduga palsu karena silsilah nasabnya tertolak dari sisi syariat sebagai keturunan Nabi. Mereka pun mencari pengakuan lain dengan melakukan tes DNA. Mereka menyatakan bahwa tes DNA sebagai bukti yang menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi. Sebaliknya, mereka memberitakan Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bukan bangsa Arab, dan terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashkenazi Sephardic. Hal tersebut dikarenakan kaum Ba'alawi memiliki hasil uji Y-DNA dengan haplogrup G yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi. Sebaliknya, mereka dengan yakin mengatakan bahwa yang mendapatkan hasil tes DNA dengan haplogrup J adalah keturunan Nabi, karena haplogrup itu sama dengan haplogrup keluarga Nabi. Haplogrup G adalah haplogrup Y kromosom manusia, terutama terdapat di Timur Tengah, wilayah Kaukasus, dan Mediterania. Populasi haplogrup tertinggi jenis ini terdapat di Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Silakan kita lihat gambar. Nah, ini gambarnya. Jadi haplogrup G banyak di daerah Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Tidak di situ saja, dia menyebar ke berbagai wilayah. Ada yang di Afrika, ada juga yang di Timur Tengah. Di Timur Tengah, ada juga yang di Indonesia. Ini adalah penyebaran haplogrup G. Kode G ditemukan dengan presentasi sederhana, kecil di antara pria Yahudi dalam beberapa subkelompok haplogrup G Y-DNA. Mayoritas termasuk dalam kategori G2B dan G2C. Haplogrup yang lebih umum banyak ditemukan di antara orang Yahudi adalah E, J2, dan J1. Nah, ini menarik. Sekali lagi saya akan ulang. Kode G ditemukan dengan presentasi sederhana atau kecil di antara pria Yahudi. Dalam beberapa subkelompok haplogrup G atau Y-DNA, mayoritas termasuk dalam kategori G2B dan G2C. Haplogrup yang lebih umum atau banyak ditemukan di antara orang Yahudi adalah E, J2, dan J1. Artinya, Yahudi itu banyak memiliki haplogrup J2, J1 dibanding haplogrup G. Itu ya. Sedangkan G2B, G2C ditemukan pada skala yang jauh lebih rendah atau kecil. Di antara semua kelompok utama Yahudi, saat ini sekitar sepertiga orang Maroko memiliki haplogrup G. Wah, kalau haplogrup G ini dibilang haplogrup Yahudi, apakah bisa kita bilang sepertiga orang Maroko itu adalah orang Yahudi? Oke, silakan netizen yang memutuskannya. Dari gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa haplogrup Yahudi bukan saja berada pada kode G, tetapi juga pada kode J, baik J1 maupun J2. Mari kita lihat gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi,
orang Yahudi atau keturunan Yahudi, haplogrupnya juga J1. Begitu pula ada di J2. Jadi haplogrup Yahudi bukan saja di G, tapi di J1 dan J2. Bahkan yang di J1 dan J2 itu lebih banyak daripada G, kan? Oke. Y kromosom haplogrup J dan subgrupnya J1, J2 terhubung dengan asal-usul di Jazirah Arab, Eropa Selatan, dan Afrika Utara. Dan secara umum banyak ditemukan pada pria Yahudi, Askenazi, Separdi, dan Mizrahi. Nah, ini menarik lagi. Ternyata Yahudi Askenazi, Separdi, dan Mizrahi itu banyak yang haplogrupnya J1 dan J2. Saat ini keturunan haplogrup J dapat ditemukan di sepertiga dunia. Konsentrasi keturunan yang tinggi di Jazirah Arab. Nah, lihat gambar. Oke, kita lihat gambar. Nah, seperti ini. Jadi yang agak tebal ini hijau berarti persebarannya di atas 50%. Dia ada di Timur Tengah. Nah, ada juga yang di Cina. Oh, ternyata di Indonesia tidak ada haplogrup J. Tapi kok kenapa ada yang mengaku haplogrup J gitu ya? Oke. Di Eropa ada juga haplogrup J. Di Afrika juga ada. Oke, itu sekedar menguatkan saja. Sebuah studi tentang haplotype kromosom Y diterbitkan pada tahun 2000, membahas asal-usul orang Yahudi dari pihak ayah. Berarti ya kromosom Y dia pihak ayah. Hammer ini adalah seorang peneliti genetik et al. Berarti bersama kawan-kawannya yang ahli genetik menemukan bahwa kromosom Y orang Yahudi Askenazi dan Separdik mengandung mutasi yang juga umum di antara orang-orang Timur Tengah lainnya, tetapi tidak umum pada populasi asli Eropa. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang laki-laki Yahudi Askenazi sebagian besar dapat dilacak ke Timur Tengah. Begitu juga Yahudi Kohen atau Kohanim yang haplogrupnya masuk dalam J1. Waduh, ini makin menarik gitu. Jadi, yang memiliki haplogrup J tidak saja Yahudi Askenazi, Separdik, Mizrahi, Kohanim juga masuk haplogrup J1. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya. In fact, a very specific Jewish lineage defined by a set of genetic marker called the Cohen model haplotype reside in J1. Jadi berdasarkan fakta, garis keturunan Yahudi yang sangat spesifik yang ditentukan oleh seperangkat penanda genetik yang disebut Cohen model haplotype berada di J1. Wah, sangat kuat ini. Bahkan bermutasi dengan kode J1BXXX. Ayo, siapa yang kemarin hasil tes DNA-nya memiliki kode J1B? Berarti dia bisa jadi adalah keturunan Yahudi Kohanim, gitu ya, menurut data ini. Menurut International Society of Genetic Genealogy, J1 adalah tanda genetik dari Nabi Muhammad. Waduh, ini berbahaya. J1 adalah keturunan Yahudi Kohanim. Nabi Muhammad dibilang juga genetiknya berhaplogrup J1. Nah, berdasarkan hal ini, apakah Anda mau katakan bahwa Nabi Muhammad keturunan Yahudi? Wal'iyadzubillah, astagfirullah. Ya, jadi inilah bahayanya kita menyimpulkan tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup, hanya didasari oleh kebencian, memframing negatif, ba'alawi, bahkan mengaku pakar nasab, mengaku pakar DNA, gitu ya. Padahal ya belajarnya kita tahu sama-sama dari Wikipedia, gitu. Tapi agak mending lah kalau saya ini mengungkapkan data-data berdasarkan hasil-hasil jurnal ilmiah, gitu ya. Oke. Sejumlah besar orang yang tersebar di beberapa negara mengklaim nenek moyang mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Ditemukan positif untuk marker atau penanda L859 di bawah haplogrup J1. Ternyata leluhur dari haplogrup J adalah haplogrup G. Bagaimana bisa? Mari kita lihat. Nah, kita lihat. Ya. Ini adalah haplogrup J1A. JL859. Seperti yang tadi disebutkan di atas. Ternyata ancestralnya adalah J.
nenek moyangnya adalah J, leluhurnya adalah J. Jadi J L859 itu kan keturunan Nabi Muhammad. Ternyata nenek moyangnya J. Jelas ya? Oke. L859 memiliki sepupu besar yaitu Yahudi Ashkenazi. Subklatenya JS2102 yang dianggap sebagai faktor penegas lainnya. Karena diketahui bahwa setiap nabi pasti keturunan Bani Israel. Kalau dari Nabi Ibrahim akan menjadi 2 kan ya. Kalau Ba'alawi itu dari Ismail. Dari sisi lain, L859 adalah downstream atau kelanjutan dari FGC 12 yang merupakan downstream FGC 11. Semuanya dikenal sebagai subkelompok Arab. Jadi hal ini subkelompok JS2102 milik Yahudi bisa jadi merupakan orang Arab lama. Silakan Anda menganalisisnya. Ini ada sumbernya 14. Kita lihat dari mana. Oke, ini https www.jenik.com project haplogroup bla bla bla. Oke ya, silakan nanti. Menurut family tree, kode L859 dan FGC8703 merupakan haplogrup keturunan Quraisy dan Bani Hashim. Ternyata kode tersebut juga dimiliki oleh haplogrup G, seperti G L830, G L770, G FGC105XX, G FGC8XXX, dan G FGC301XXX. Jika dikatakan haplogrup G adalah milik Yahudi, apakah artinya suku Quraisy, Bani Hashim, dan keturunannya adalah mutasi dari kaum Yahudi? Wala'iyadzubillah, astagfirullah. Sekali lagi, bahaya mengambil keputusan didasari oleh kebencian ditambah dengan sempitnya wawasan. Orang-orang terkenal yang memiliki haplogrup J bervariatif dari sisi negara, agama, dan pekerjaan. Di antaranya Yesus. Wah, ternyata Yesus juga memiliki haplogrup J. Sama dengan orang yang mengaku keturunan Wali Songo palsu gitu ya, yang tes DNA-nya J. Gitu. Keluarga Yahudi yang dikenal dengan Rothschild, pemilik dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa ini sangat terkenal. Sampai saat ini dialah yang menguasai bank-bank di Eropa, bahkan di Amerika. Dustin Hoffman, aktor, ada Adam Sandler, ada Ben Affleck, ada John Curtin, ada Bernard Sanders, ada Francesco Petrarca, ada Vincent van Gogh, ada dinasti Qajar Iran, ada kerajaan Skotlandia, dan lainnya. Dan ternyata, netizen, orang yang memiliki haplogrup J bukanlah orang Muslim saja. Dia ada orang Nasrani, Kristen, ada Yahudi, gitu ya, dan negaranya juga bermacam-macam. Jadi nggak bisa juga kita simpulkan bahwa orang haplogrup J yang mempunyai haplogrup J adalah orang-orang Yahudi saja, tidak, karena terbukti dari tulisan ini, orang-orang Yahudi juga mempunyai haplogrup J dengan tokoh-tokohnya yang terkenal. Beberapa ahli DNA telah meneliti mengenai kromosom yang dimiliki bangsa Yahudi dan kromosom yang dimiliki bangsa Arab. Hasil menunjukkan bahwa kedua kromosom tersebut masuk dalam kelompok yang sama. Our recent study of high-resolution microsatellite haplotypes demonstrated that a substantial portion of Y chromosomes of Jews ini 70%, and of Palestinian Muslim Arab 82% belongs of the same chromosome pool. Oke, artinya studi kami baru-baru ini tentang haplotype mikrosatelit beresolusi tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kromosom Y orang Yahudi 70% dan Muslim Arab Palestina 82% termasuk dalam kromosom yang sama. Lukot dan Meni itu melalui penelitiannya, ini ahli-ahli genetik, menyimpulkan bahwa orang Yahudi dari kumpulan gen paternal Jerba Tunisia melalui 2 kali pengujian menunjukkan bahwa dari 100% sampel penelitian menghasilkan haplogrup J. Oke. Penemuan ini menguatkan tulisan sebelumnya yang mengatakan bahwa pelabelan haplogrup kepada seorang bersifat spekulatif. Menurut Royal, ini adalah peneliti genetik juga,
Claims of connection, therefore, between specific uniparental lineage and historical figure of historical migration of peoples are merely speculative. Klaim hubungan antara garis keturunan uniparental tertentu dan tokoh sejarah atau sejarah migrasi masyarakat hanyalah spekulatif. Sulit untuk meyakini dari mana haplogrup ini berasal dan bagaimana mereka menyebar. Artinya begini. Artinya kita tidak bisa bilang bahwa misalkan ada satu tokoh sejarah, gitu ya. Tokoh sejarahnya siapa? Genghis Khan itu. Genghis Khan itu dari mana? Oh, haplogrupnya misalkan O, berarti dia sukunya, etnisnya adalah Asia Tengah itu. Tidak, jadi tidak bisa seperti itu. Karena hasil haplogrup ini hanya sebatas penyebaran saja, gitu ya, bukan garis keturunan uniparental. Jadi ada yang bilang, oh Mbak Alwi haplogrupnya apa? J. Oh, J itu dimiliki oleh Yahudi, berarti dia keturunan Yahudi. Oh tidak, gitu ya. Kalau begitu sesat nanti. Kenapa? Nabi Muhammad juga dibilang di sini haplogrupnya J. Apakah mau dibilang Nabi Muhammad itu keturunan Yahudi? Kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, itulah. Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan laki-laki, tetapi beberapa orang yang mengklaim keturunan mereka dari keluarga Nabi Muhammad melakukan tes YDNA dengan family tree DNA dan perusahaan lain. Tes tidak mendukung klaim sebagian besar dari mereka. Namun, sebuah klaster ditemukan di haplogrup J1 di bawah subkelompok L859, termasuk 2 anggota keluarga Hashemite dari Yordan. Tetapi, menurut Al-Hashimi, tidak ada anggota keluarga kerajaan Yordan yang diuji. Itu adalah kebohongan yang diklaim oleh beberapa orang yang menjalankan proyek DNA untuk memberikan legitimasi di atas klaim mereka. Salah satu sepupu mereka, Syarif Ali bin Husain dari Irak, diuji, dan hasilnya ada di grup G. Padahal, Syarif Ali dan Raja Yordan adalah satu kakek. Kenapa Syarif Ali haplogrupnya G dan keluarga Hashemite dari Yordan haplogrupnya J1? Beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad telah diuji dan mereka berasal dari grup DNA yang berbeda. Hasilnya J1 ada, J2 ada, G sebagaimana Mbak Alawi punya ada, E ada, R ada, gitu ya.